Yes, semakin hari semakin besar juga euforia pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Nah, di balik para bakal calon, kiprah sukarelawan ini juga menjadi perhatian publik. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta baru akan dimulai pada awal tahun 2017 nanti. Tapi euforianya sudah terasa mulai saat ini. Termasuk bagi para pendukung atau sukarelawan yang sudah bekerja sedemikian rupa untuk meloloskan calon pemimpin idamannya menuju kursi pemerintahan di ibu kota. Sebagai representasi kecil Indonesia, pemilihan kepala pemerintahan di Jakarta jelas menyedot perhatian massa. Karena menjadi gubernur di ibu kota digadang-gadang punya peran strategis dalam kancah politik tanah air. Berbagai nama sudah muncul. Ada yang mendeklarasikan diri secara lantang, ada pula yang konon maju karena didorong sukarelawan. Dan tak dipungkiri, peran sukarelawan memang jadi tren dalam dunia politik di Indonesia. Pada pemilihan presiden tahun 2014 lalu, banyak sukarelawan muncul dan menunjukkan aksi dukungannya dengan berbagai cara. Fenomena ini kembali muncul jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Salah satu organisasi sukarelawan yang cukup lama bergerak adalah Teman Ahok. Demi meloloskan sang petahana lewat jalur independen, para sukarelawan ini gencar mengumpulkan KTP warga DKI sejak awal 2015 lalu. Salah satu caranya adalah dengan menggelar posko yang tersebar di 145 titik di Jakarta, termasuk di pusat perbelanjaan. Target yang ingin dikumpulkan adalah 1 juta KTP. Namun upaya ini tak lantas berjalan mulus. Nada sumir tetap warnai para sahabat Ahok. Kalau terkait dengan setelah ini seperti apa, teman-teman sih tidak berpikiran bahwa kami nanti menginginkan jabatan apa, karena memang kalau dari teman-teman sendiri banyak juga yang mau melanjutkan hidup gitu. Kan karena teman Ahok ini banyak yang misalnya skripsinya belum selesai, terus misalnya keluar dari pekerjaan yang kemarin, atau misalnya kalau mau sekolah lagi tertunda. Untuk urusan dana, para sukarelawan mengaku mendapat keuntungan dengan menjual berbagai pernak-pernik. Jika Ahok punya teman, maka Sandiaga Uno bakal calon gubernur yang diusung Partai Gerindra punya sahabat sebagai relawannya. Komunitas ini baru berdiri Oktober 2015 lalu. Awalnya gerakan relawan ini dimulai oleh para teman dekat. Kepercayaan terhadap kiprah sang bakal calonlah yang kemudian meyakinkan mereka untuk mendukung sang sahabat menuju kursi DKI 1. Kini gerakannya terus meluas dengan mengajak komunitas lain yang satu visi untuk bergabung. Sang koordinator mengklaim, sudah 200.000 orang relawan bergerak dengan sahabat Uno. Berbagai agenda pun sudah disusun. Tujuannya untuk menaikkan elektabilitas sang bakal calon. Sementara untuk urusan dana, peran materi dari berbagai sumber lantas dibuka. Tentunya ini akan berjalan terus dan mungkin dalam waktu dekat juga karena kampanye ini kan sifatnya terbuka, sifatnya juga harus transparan. Nah, kita juga akan membuka rekening yang bersifat publik juga ya melalui Mas Sandi, karena kan nanti kan ada audit dari KPU dan lain sebagainya. Nah, ini kita dilakukan secara transparan dan se-akuntabel mungkin. Keberadaan sukarelawan merupakan sebuah proses pendewasaan dari demokratisasi di negeri ini. Istilah ini dibentuk untuk membedakan dukungan dari mesin politik dan dukungan dari rakyat. Namun sayangnya, gerakan relawan ini sering disalahgunakan oleh orang-orang yang haus kepentingan. Kalau menurut saya kesininya ini relawan sudah mulai gitu ya, mulai kurang dipercaya karena ada beberapa kasus-kasus ya khususnya yang terjadi dalam proses sampai katakan pasca pemilu itu sendiri 2014 ya khususnya, karena ternyata ada kegaduhan tersendiri di antara para relawan khususnya yang tidak mendapatkan apa-apa dan sebagainya, elit-elit relawan yang ternyata terus menerus menunggu-nunggu gitu. Gerakan relawan seperti pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap politik ternyata terus meningkat. Publik tentunya berharap, meski berbeda pendapat, para sukarelawan mampu mendukung calon pemimpinnya secara damai dan bersaing secara fair play.
Tim Liputan melaporkan untuk NET.